Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela waktu Anda. Bersama saya Mulkan Muktafi yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Berita pertama di bidang politik. Atas dilantiknya penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar. Seiring dengan kekosongan jabatan gubernur, dilanjutkan dengan dilantiknya penjabat Gubernur Banten, yaitu Al-Muktabar. Pelantikan ini seiring dengan habisnya masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi pada 12 Mei 2022. PJ Gubernur menjadi pemimpin daerah sementara sampai dilantiknya kepala daerah definitif hasil pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 dalam keputusan Presiden nomor 48 Perpres tahun 2022 tentang pemberhentian Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumi 2017 sampai 2022 berakhir pada 12 Mei 2022. Terkait dengan revitalisasi Sungai Cibatung. Pada saat itu kita sempat Kota Serang banjir di luar kendali dan istilahnya pertama dalam sejarah. Mudah-mudahan ini harus dikejar juga setelah pada saat beberapa waktu yang lalu baik di raporku dengan Pak Menteri Bappenas saya dan juga saya dengan Pak Presiden termasuk juga dengan Pak Bas Menteri PUPR untuk segera dirampungkan karena permasalahannya bukan hanya saja sedimentasi, tetapi badan sungai Cibatung itu sudah hampir termakan oleh Pelantikan penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dilaksanakan berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 Perpres tahun 2022 tentang pengangkatan penjabat gubernur tanggal 9 Mei 2022. Berita selanjutnya, pemirsa berita di sektor pariwisata. Berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat, sistem ekonomi dan pariwisata mendapat pengaruh dari perkembangan tersebut. Seperti pariwisata salah satunya di Banten, Curug Luwi Bumi Pandeglang, terapkan digitalisasi reservasi online. Destinasi wisata alam Curug Luwi Bumi yang berlokasi di Kampung Turalak, Desa Ramea, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, menerapkan sistem digitalisasi reservasi online bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke lokasi tersebut. Pengunjung yang ingin datang ke lokasi harus melakukan reservasi pembelian tiket online melalui website vms.aunting.id. Setelah itu, pengunjung akan menerima kode QR melalui email yang kemudian di-scan di pintu masuk wisata. Sebagai informasi, harga tiket masuk ke tempat wisata Curug Luwi Bumi yakni Rp10.000 per orang. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati fasilitas lain seperti kemah, villa, dan resto di area wisata. Dengan adanya sistem reservasi online ini, kegiatan wisatawan dapat terpantau, serta mampu mengurangi dampak buruk baik kepada pengunjung maupun lingkungan. Penerapan digitalisasi di Desa Ramea ini memberikan dampak positif, yakni dari yang awalnya merupakan desa tertinggal hingga menjadi desa yang melek terhadap teknologi. Berikutnya, menawarkan berbagai macam objek wisata, cagar alam Geopark Ciletuh menjadi salah satu tempat berkunjung yang banyak digandrungi oleh kaum muda. Wisata cagar alam yang berlokasi di Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi ini menghadirkan berbagai macam objek wisata. Beberapa di antaranya, pengunjung bisa menginap dan mendirikan tenda di daerah Bukit Puncak Dharma yang berlokasi di Desa Grimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Bogor. Lokasinya yang berada ketinggian 230 meter dari permukaan laut membuat pemandangan yang ditawarkan Puncak Dharma mengesankan. Dari sana, berbagai pemandangan dapat disaksikan mulai dari Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda, hingga deretan tebing, persawahan, hingga pantai Geopark Ciletuh. Menghabiskan pagi hari di Puncak Dharma sambil menikmati matahari terbit dapat membuat pengalaman road trip menjadi lebih menyenangkan. Setelah menikmati pemandangan dari atas bukit, pengunjung juga bisa menikmati segarnya air terjun Cimarinjung yang dekat dengan Puncak Dharma yang cukup menempuh waktu 30 menit dari Puncak Dharma.
Salah satu keunikan dari Curug Cimarinjung adalah aliran air yang mengalir ke Teluk Ciletuh sebelum berakhir ke Samudra Hindia. Air terjun ini menawarkan pemandangan alam yang memukau karena pepohonan, tumbuhan, dan tanamannya masih asri. Suasana yang tenang mungkin cocok bagi mereka yang hendak mencari ketenangan untuk meditasi atau yoga. Berita terakhir, alam memang tidak ada habisnya untuk dijelajahi. Selalu menyuguhkan keindahan yang dapat menenangkan jiwa. Salah satu keindahan alam yang ada di Lebak, Banten adalah adanya negeri di atas awan. Inilah destinasi wisata baru di Banten, tepatnya di Gunung Luhur, Citorek. Kawasan ini dijuluki negeri di atas awan karena pemandangannya di kala pagi begitu menakjubkan, seolah sedang berada di atas awan karena hamparan awan dapat disaksikan dari atas Gunung Luhur. Harga tiket masuk objek wisata ini sangatlah murah. Ditambah lagi, pengunjung dapat mendirikan tenda perkemahan di dekat lokasi dengan spot pemandangan indah, yaitu awan yang ada di bawah gunung. Objek wisata ini tidak menerapkan jam operasional. Wisatawan dapat bebas berkunjung kapanpun. Namun, waktu kunjungan yang tepat adalah di kala fajar pukul 5.00 hingga 08.00. Negeri di atas awan menjadi julukan yang tidak berlebihan bagi Gunung Luhur di Banten ini. Pasalnya, pemandangan yang ditawarkan benar-benar memukau. Dari ketinggian kurang lebih 901 mdpl ini, pengunjung dapat menyaksikan hamparan awan yang begitu luas. Waktu kunjungan yang paling tepat untuk menyaksikan hamparan awan adalah pukul 05.00 sampai 08.00 waktu Indonesia Barat. Pengunjung dapat menyaksikan indahnya awan yang seolah membentuk suatu daratan, seolah kayangan yang diliputi oleh awan putih tebal mempesona. Awan yang awalnya putih bersih perlahan berubah menjadi putih pekat. Kemudian semakin berubah warna oranye ketika sang surya perlahan mulai menyinari. Dan seiring sang surya semakin naik, perlahan awan mulai memudar. Kawasan objek wisata ini sedang dibangun sarana dan prasarananya ke depannya. Objek wisata ini akan memiliki akses jalan yang baik. Ditambah lagi fasilitas umum seperti masjid, toilet, dan warung pun akan tersedia. Objek wisata ini berada di Desa Citorek Kidul, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Dari kota Lebak berjarak kurang lebih 60 km bisa ditempuh dalam waktu 2 jam berkendara. Jika pengunjung dari Jakarta, jaraknya mencapai 140 km dengan waktu tempuh perjalanan mencapai 4 jam berkendara. Berita tadi sekaligus menutup acara seputar berita siang ini. Saya Mulka Muktafi dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.